Om Swastiastu, Om Abignamastu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawiyatu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada, semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan satu ajaran luhur dalam agama Hindu, yaitu terkait Trirana atau 3 bentuk hutang yang melekat pada diri kita atau pada diri setiap manusia sejak kita lahir ke dunia. Nah, dalam ajaran Weda, Trirana adalah sebagai pengingat bahwa kita itu tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Hidup kita adalah rangkaian keberkahan dari banyak tangan, seperti dari alam, dari para leluhur maupun dari para dewa. Nah, dalam hidup ini kita seringkali berbicara tentang hak. Ada berbicara tentang hak untuk hidup, kemudian ada hak untuk berkembang, kemudian ada hak untuk menikmati hasil kerja, dan masih banyak hak-hak lainnya. Namun jarang sekali kita merenungkan bahwa sebelum memiliki hak, kita terlebih dahulu memiliki kewajiban sebenarnya. Nah, dalam agama Hindu ya, kewajiban tertinggi adalah membayar Trirana itu tadi. Nah, apa itu sebenarnya Trirana? Jadi Tri yang berarti 3 dan Rana berarti hutang. Nah, yang artinya apa? Trirana merupakan 3 bentuk hutang suci sejak kita lahir. Nah, apa saja hutang-hutang itu tadi? Jadi ada 3. Yang pertama hutang kepada Dewa Rena, kemudian hutang kepada Resi Rena, kemudian yang ketiga ada hutang kepada Pitra atau orang tua. Nah, hutang kepada dewa, umat sedharma. Kenapa kita hutang kepada para dewa atau manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa? Coba bayangkan setiap pagi kita membuka mata dan melihat matahari bersinar, kemudian udara segar masuk ke paru-paru kita, kemudian ada turun hujan yang menyuburkan bumi. Itu kan sebenarnya anugerah dari para dewa atau manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai bentuk dan fungsi alam sebenarnya. Nah, lalu bagaimana cara membayarnya? Yaitu simple saja sebenarnya, yaitu dengan cara melakukan yatnya. Nah, yatnya itu sendiri apa? Jadi yatnya itu persembahan yang tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan alam semesta. Nah, jadi dengan kita melakukan persembahyangan Trisandya, nah kita ikut menjaga keharmonisan alam semesta ini, sudah termasuk membayar hutang kepada Dewa Rena itu sendiri. Nah, yang kedua ada Resi Rena atau hutang kepada para resi. Jadi tanpa jasa para resi, kita tidak akan pernah tahu apa itu dharma, apa itu karma, apa itu moksa. Nah, semua ajaran-ajaran tadi itulah para resi lah yang menuntun kita. Maka dari itu kita harus membayar hutang-hutang itu tadi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang belajar dengan sungguh-sungguh terkait tentang ilmu dharma, kemudian menghormati para guru dan tokoh suci, kemudian mewariskan ajaran-ajaran dharma kepada generasi selanjutnya, minimal kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Karena dengan mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan nyata, kita sebagai manusia itu sudah termasuk membayar hutang itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu Pitra Rena atau hutang kepada leluhur dan orang. Kita bayangkan juga ya,
dan kita rasakan, kita resapi. Apakah kita pernah membalas perjuangan orang tua saat kita merasa sewaktu kita masih kecil, saat mereka orang tua kita tidak tidur demi menjaga kita, kemudian saat orang tua kita bekerja keras untuk memberi kita kehidupan maupun pendidikan. Nah, itu kan sebuah pengorbanan yang luar biasa dari orang tua maupun leluhur-leluhur kita. Nah, disitulah letak hutang kita yang harus kita bayar. Nah, lalu bagaimana caranya kita membayar hutang tersebut? Caranya yang pertama yaitu merawat orang tua selagi masih hidup, menghormati, kemudian berbakti kepada leluhur melalui upacara ataupun melaksanakan fitriyatnya. Kemudian yang terutama menjaga nama keluarga dengan hidup jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Fitrena ini bukan soal warisan uang atau apa, tetapi soal rasa hormat dan penghargaan pada akar kita. Nah, para umat Sudharma yang budiman, jadi Trirana bukanlah sekedar ajaran filsafat. Ia adalah panduan hidup sebenarnya, bahwa hidup bukan hanya tentang aku, tetapi tentang hubungan suci dengan guru, dengan Tuhan, dan dengan leluhur. Orang yang menyadari Trirana akan hidup lebih rendah hati, kemudian lebih bijaksana, tidak mudah sombong tentunya. Nah, ketika kita menjalankan Trirana, bahwa kita sadar setiap napasnya adalah pemberian dan setiap langkah adalah tanggung jawab. Nah, marilah kita semua mulai hari ini menghidupi Trirana dalam keseharian kita. Meski tak bisa dilunasi sepenuhnya, kita bisa terus mencicilnya lewat bakti, doa, dan tindakan nyata. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.